Shalom, perkenalkan nama saya Margareta Kempuan dengan NIM 20010303015, Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen semester 5. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen perpustakaan dengan poin pengembangan koleksi buku. Di dalamnya ada topik tentang pemeliharaan dan pengadaan koleksi buku. Saat ini kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu pengembangan koleksi. Pengertian pengembangan koleksi merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan mempertemukan kebutuhan pemakai dengan rekaman informasi dalam lingkungan perpustakaan. Pada proses ini memastikan bahwa kebutuhan informasi dari para pemakai akan terpenuhi secara tepat waktu dan tepat guna dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang dihimpun oleh perpustakaan. Pada poin yang kedua ini yaitu proses kegiatan dalam pengembangan koleksi. Pada umumnya, ruang lingkup pengembangan koleksi meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pengembangan koleksi. Yang kedua, menentukan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat dalam pengembangan koleksi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan akan informasi dari pengguna. Yang keempat, memilih dan mengadakan bahan pustaka melalui pembelian, tukar-menukar, dan penerbitan sendiri menurut prosedur yang tertib. Yang kelima, merawat bahan pustaka. Yang keenam, menyayangi koleksi. Dan yang terakhir, mengevaluasi koleksi. Topik yang kedua yaitu pemeliharaan. Pengertian pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan mengusahakan agar bahan pustaka yang kita kerjakan tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan bisa dipakai lebih lama, serta bisa menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Pemeliharaan bahan pustaka pada dasarnya memiliki dua cara, yaitu yang pertama, pemeliharaan kondisi lingkungan bahan pustaka yang meliputi mencegah kerusakan bahan pustaka dari pengaruh cahaya, mencegah kerusakan bahan pustaka dari pengaruh suhu udara dan kelembapan udara, mencegah kerusakan dari faktor kimia, partikel debu, dan logam dari udara, mencegah kerusakan dari faktor biota dan jamur, mencegah kerusakan dari faktor air, mencegah kerusakan dari faktor kebakaran, melakukan fumigasi, tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, dan yang terakhir mengobati dan mensterilkan bahan pustaka. Yang kedua, pemeliharaan kondisi fisik bahan pustaka meliputi A. Menambal dan menyambung. Menambal dengan bubur kertas, menambal dengan potongan kertas, menambal dengan kertas tisu, menyambung dengan kertas tisu. Kemudian B. Laminasi. Laminasi dengan tangan, laminasi dengan mesin pres panas, laminasi dengan film moplas. Yang C. Enkapsulasasi. Memberikan bahan pelindung dengan film plastik polyester. Kita masuk dalam tujuan pemeliharaan bahan pustaka. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai terkait dengan kegiatan pemeliharaan bahan pustaka di perpustakaan. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka atau dokumen. Yang kedua, menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang. Yang keempat, mempercepat proses temu balik atau penelusuran dan perolehan informasi. Dan yang terakhir, menjaga keindahan dan kerapian bahan pustaka. Fungsi pemeliharaan bahan pustaka. Kegiatan pemeliharaan bahan pustaka memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, fungsi perlindungan, yaitu upaya melindungi bahan pustaka dari beberapa faktor yang mengakibatkan kerusakan. Yang kedua, fungsi pengawetan, upaya pengawetan terhadap bahan pustaka agar tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan lebih lama lagi. Yang ketiga, fungsi kesehatan, yaitu upaya menjaga bahan pustaka tetap dalam kondisi bersih sehingga tidak berbau pengap dan tidak mengganggu kesehatan pembaca maupun pustakawan. Yang keempat, fungsi pendidikan, yaitu upaya memberikan pendidikan kepada pembaca bagaimana memanfaatkan bahan pustaka yang baik dan benar. Yang kelima, fungsi kesabaran,
yaitu upaya pemeliharaan bahan pustaka membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Yang keenam, fungsi sosial. Pemeliharaan bahan pustaka sangat membutuhkan keterlibatan dari orang lain. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Pemeliharaan yang baik akan berdampak pada keawetan bahan pustaka yang akhirnya dapat meminimalisir biaya pengadaan bahan pustaka. Dan yang terakhir, ada fungsi keindahan. Dengan pemeliharaan yang baik, bahan pustaka di perpustakaan akan tersusun rapi, indah, dan tidak berserakan, sehingga perpustakaan kelihatan indah dan nyaman. Kita masuk dalam poin pengadaan. Pengadaan bahan pustaka dimaksudkan agar koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kesesuaian diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa program pengembangan koleksi bertujuan: yang pertama, menetapkan kebijakan pada rencana pengadaan bahan pustaka. Yang kedua, menetapkan metode yang sesuai dan terbaik untuk pengadaan. Yang ketiga, mengadakan pemeriksaan langsung pada bahan pustaka yang dikembangkan. Yang keempat, menetapkan skala prioritas pada bahan pustaka yang dikembangkan. Yang kelima, mengadakan kerjasama antara perpustakaan pada pengadaan bahan pustaka dan pelayanan setiap unit perpustakaan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pada koleksi yang dimiliki perpustakaan. Fungsi pengadaan bahan pustaka ini adalah menghimpun dan menyediakan bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Bahan pustaka yang perlu diusahakan secara bertahap oleh guru pustakawan khusus untuk perpustakaan sekolah di Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, buku-buku referensi seperti kamus, ensiklopedi, biografi, dan almanak. Yang kedua, buku-buku ilmu pengetahuan. Yang ketiga, buku cerita. Yang keempat, surat kabar. Yang kelima, majalah. Yang keenam, clipping. Yang ketujuh, alat peraga. Dan yang terakhir, audio visual aids. Oke, baik, kesimpulannya dari hasil pembahasan yang telah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan yang pertama, pengembangan koleksi mencakup semua kegiatan untuk memperluas dan memperbanyak bahan perpustakaan di perpustakaan, terutama aspek seleksi dan evaluasi bahan perpustakaan. Yang kedua, pemeliharaan merupakan kegiatan mengusahakan agar bahan pustaka yang kita kerjakan tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan bisa dipakai lebih lama serta bisa menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Dan yang ketiga, pada prinsipnya pengadaan bahan pustaka di setiap perpustakaan merupakan salah satu bagian dari pekerjaan perpustakaan yang mempunyai tugas mengadakan dan mengembangkan koleksi-koleksi yang menghimpun informasi dari segala macam bentuk seperti buku, majalah, brosur, tukar-menukar maupun pembelian. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.